Satu perikop satu hari. Obadya pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nubuat tentang Edom. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar tentang kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya, aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijak dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Saudaraku, firman Tuhan itu datang dalam beragam bentuk. Ada yang berupa penghiburan, ada yang berupa nasihat, ada pula yang berupa hukuman. Dan firman Tuhan yang datang kepada Obadya dalam perikop ini adalah berupa hukuman yang akan ditimpakan kepada bangsa Edom. Edom adalah keturunan dari Esau. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang bijaksana, kuat, tetapi juga kejam. Mereka tinggal di wilayah yang subur. Kota mereka berada di ketinggian pegunungan yang dikelilingi bukit batu dan jurang terjal, sehingga ini menjadikannya sulit untuk dijangkau oleh musuh-musuhnya.
Semua keunggulannya ini menjadikan bangsa Edom menjadi angkuh. Sampai-sampai Edom berkata, "Siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi?" Dosa keangkuhan Edom mengundang murka dan hukuman Tuhan. Edom melihat dirinya tinggi dan besar, berkuasa dan mapan, dan menganggap dirinya lebih mulia daripada bangsa-bangsa lain, merasa lebih kuat dan bijaksana daripada bangsa-bangsa lain. Dan puncak keangkuhan Edom tatkala Edom menganggap dirinya tak tertandingi, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Saudaraku, keangkuhan atau kesombongan adalah bentuk pemberontakan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita melupakan bahwa Allah lah yang telah memberikan segala kemampuan pada diri kita. Allah sangat membenci orang-orang yang angkuh atau sombong. Tuhan Yesus mengajarkan kita dan bahkan menjadi teladan dalam hal kerendahan hati. Ia datang ke dunia ini, merendahkan dirinya, ia dihina, bahkan mati di kayu salib. Demi dosa-dosa kita, orang-orang yang berdosa. Kiranya kita menjadi orang yang rendah hati, dengan selalu menyadari bahwa apapun yang ada pada diri kita hari ini adalah milik Tuhan. Dengan kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, akan membuat kita sadar diri, tahu diri, dan kita menjadi orang yang rendah hati. Karena segala sesuatu adalah milik Tuhan.